Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdillah Anas. Saya dari Prodi Ilmu Hukum dengan NIM 2019-20139. Saya dari Universitas Muara Kudus. Saya mengikuti KKN tematik di Desa Mayang Kidul dengan tema pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian ekonomi, sosial, humaniora, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita semua bisa berkumpul di posko KKN di Desa Mayang Kidul ini dengan penuh berkah. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang mana insya Allah kita semua nanti di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati Mas Dion sebagai Ketua IKNO Desa Mayang Kidul, dan yang saya hormati teman-teman dari IKNO Desa Mayang Kidul. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari teman-teman IKNO Desa Mayang Kidul karena telah mau untuk mengikuti kegiatan sosialisasi pada sore hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdillah Anas. Saya dari Prodi Ilmu Hukum semester 7 ini. Di sini saya akan mensosialisasikan tentang Undang-Undang Lingkungan Hidup. Langsung materi pertama, pengertian lingkungan hidup menurut para ahli hukum di Indonesia. Lingkungan hidup adalah suatu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Adapun tujuan dari upaya perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Ada 10 inti dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, yakni 1. Melindungi wilayah negara Republik Indonesia dari pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Yang kedua, menjamin keselamatan dan kesejahteraan dan kehidupan manusia, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup serta kelestarian ekosistem. Yang keempat, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang kelima, mencari keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup. Yang poin keenam, menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini serta masa depan. Yang ketujuh, menjamin pemenuhan serta perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Yang kedelapan, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Yang poin ke-9 yaitu mewujudkan pembangunan berkelanjutan, mengantisipasi isu lingkungan global, upaya perencanaan, manfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Nomor Tahun 2009 membagi upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi 6 bagian, yaitu 1. Perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, serta penegakan hukum. Teman-teman di sini ada yang kira-kira ada yang belum paham mengenai poin-poin tadi yang nomor 1 sampai 10. Jika ada yang dipertanyakan, monggo saya beri waktu 5 menit. Jika tidak ada, langsung saya lanjut kembali. Bagaimana untuk Pak Ketua? Mungkin pertanyaannya lebih tidak ke poin-poin itu, Kak. Lebih ke pertanyaan saya itu lebih ke contoh-contoh edukasi kepada masyarakat tentang undang-undang tersebut, Kak. Oh, ya, saya terima kasih. Untuk pertanyaan dari Mas Dion, sebelumnya saya minta maaf jika nanti mungkin untuk penyampaian jawaban dari soal Mas Dion
jika tidak sempurna saya minta maaf, karena di sini saya juga belajar bersama-sama. Mohon diulang tadi pertanyaannya, Mas Juan. Juga cara edukasi kepada masyarakat apa tentang undang-undang lingkungan hidup, Pak. Untuk edukasi tentang undang-undang lingkungan hidup kepada masyarakat, kita bisa menerapkan beberapa poin. Kita ambil contoh poin-poin yang terpenting. Nomor satu, dengan perilaku kehidupan diri kita sendiri. Yang namanya sampah kalau pembuang, untuk contoh kecil lah, membuang sampah. Yang namanya pembuangan sampah itu tidak bisa, ya mungkin kita bisa menyuruh atau mengasih himbauan, tapi secara global, kalau cuma himbauan, tidak ada kesadaran diri masing-masing. Menurut saya itu kurang gimana ya, kurang sempurna. Bisa jadi ya mungkin bisa jalan 2 sampai 3 hari. Setelah itu yang namanya orang-orang masyarakat kan beda-beda. Biasanya ada yang menghayahkan, ada yang alah pesah gak karepku rasa-rasa enggak sampah ngene. Padahal dampak itu kan bisa umpamanya, kalau seandainya lah, mohon maaf ini tadi bahasanya campuran, mohon maaf, untuk pembuangan sampah sendiri kira. Kalau kita membuang sampah kepada tempatnya, itu sendiri kan bisa membuat dampak kepada lingkungan, dampak positif banyak, Mas. Yang ke satu, mungkin untuk lingkungan keluarga kita hidup sehat, tidak akan terkena wabah penyakit, suasana menjadi bisa harmonis. Mungkin bagian itulah contoh kecilnya. Untuk permasalahan sungai juga, kalau sampah yang benar-benar sulit terurai itu kan termasuk sampah plastik. Itu terurainya bahkan bisa sampai ratusan tahun, bahkan sampai ribuan tahun kalau sampah plastik. Jadi sampah plastik bisa terurai ya memang dari kita, maksudnya dari kita itu ya kalau nggak dibakar nggak akan bisa terurai. Biasanya kalau sampah plastik dia bisa digunakan kembali kan harus dibakar, atau yang namanya proses pembakaran. Setelah pembakaran tidak sebentar. Pembakaran kan harus benar-benar meleleh. Setelah meleleh nanti tujuannya mau dibuat apa, mau dibuat botol atau dibuat seperti tangkir ini kan bisa nanti itu, tapi ya benar-benar pembakarannya harus membutuhkan waktu. Selain bisa dimanfaatkan untuk pembuatan itu, sampah-sampah plastik, botol itu juga bisa dimanfaatkan untuk menjadi pondasi rumah. Ada yang pernah tahu apa belum? Belum. Jadi gini, ibaratkan ini botol plastik atau botol itu ya, botol kaca. Biasanya botol kaca itu tadi di dalamnya diisi sampah-sampah plastik. Nah, sampah-sampah plastik setelah penuh dia dikumpulin dulu jadi banyak. Setelah banyak biasanya kalau membuat rumah, botolnya nanti ikut ditanam terus dicor. Jadi cornya itu segini, Mas, setengah. Nah, nanti bangunan rumah di atas botol itu tadi. Ya memang banyak, tapi pondasi, kalau menurut pondasi ini benar-benar bakal, benar-benar bakal. Jadi seandainya ya ada guncangan atau ada gempa bumi, kalau rumah kan biasanya umumnya kan langsung nempel di tanah. Kalau itu kan tidak, nanti dia berdiri di atas botol. Mungkin yang goncang ya bawah ya. Nah, untuk rumahnya tetap masih tidak ada pergeseran sama sekali. Itu yang mungkin untuk masyarakat semua orang yang jarang tahu lah mengenai pemanfaatan botol tadi itu. Mungkin ada yang mau dipertanyakan, kalau tidak ada saya lanjutkan untuk materi selanjutnya. Ada beberapa materi yang belum saya sampaikan. Gimana untuk Mas Dian? Cukup, lanjutkan. Terima kasih. Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan, jika upaya perencanaan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan 3 tahapan, yaitu 1. Inventaris lingkungan hidup dilakukan untuk memperoleh data serta informasi tentang sumber daya alam. Investasi dilakukan dalam tingkat wilayah, ekoregion, kepulauan serta nasional. Yang kedua, penetapan wilayah ekoregion
dilakukan dengan pertimbangkan berbagai aspek seperti bentang alam, iklim, flora dan fauna, seperti budaya, ekonomi dan lain sebagainya. 3. Penyusunan RPPLH, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dilakukan dengan menyusun RPPLH pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten. Penyusunan ini disesuaikan dengan inventaris lingkungan hidup. Upaya penegakan hukum. Untuk upaya penegakan hukum dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup sebagai tindakan yang akan dilakukan jika ada pihak yang melanggar ketentuan yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Contohnya, dengan pemberian hukuman pidana penjara paling lama 1 tahun serta denda paling banyak 1 miliar jika ada yang memberi informasi palsu, menyesatkan, ataupun pemberian keterangan tidak benar terkait perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. Jadi gini mas, kalau seandainya contoh kecil lah ya, kita jangan menebang pohon. Kalau menebang pohon itu kalau pidananya bahkan bisa lebih dari itu tadi. Kalau pembuangan sampah plastik atau limbah pabrik ke sungai. Contoh kalau pabrik itu pembuangan limbahnya ke sungai dan pabrik itu belum mempunyai sertifikat atau persetujuan dari Pemda. Sini kan Jepara. Jadi izinnya lewat Pemda itu tadi. Pemda Jepara kok dia belum mempunyai izin pembuangan limbah ke sungai, itu bisa dipidana. Pidananya itu tadi 1 miliar atau penjara 1 tahun. Kalau PT yang mungkin memilih bayar denda daripada penjara 1 tahun, padahal hal sepele. Tapi paling rawan memang pembuangan limbah mas. Limbah bahkan dendanya lebih dari 1 miliar bisa mas. Mungkin dari saya cukup sekian. Jika mau ada yang bertanya, saya persilahkan. Pemateri kali ini saya kira sudah cukup lah. Mungkin dari teman-teman. Kalau tidak ada, saya mau bertanya kepada teman-teman Ibnu Desa Mayang Widul. Saya tanya kepada Mas Jian sebagai ketua Ibnu ya, Mas, minta waktunya sebentar. Mas Jian kemarin kan setelah kerja bakti penerapan materi Undang-Undang Lingkungan Hidup, kemarin kan kita ambil sampel bersih sungai. Dampak positif apa yang kiranya besok ada di Desa Mayang Widul? Kira-kira apa aja mas? Mohon disebutkan. Ya menujunya, ini menurut saya itu kalau bersih sungai itu adalah kegiatan yang sangat bagus karena dapat mengatasi banjir dan sungai menjadi bersih. Ini tidak hanya dilakukan oleh tim KKN saja, tetapi harus dilakukan oleh semua masyarakat. Ya, semoga saja setelah adanya kegiatan bersih sungai, masyarakat Desa Mayang Widul lebih bisa memanfaatkan sungai tadi, selain tidak menjadi banjir, akhirnya bisa mengairi sungai-sungai, akhirnya bisa mengairi sawah-sawah di desa petani di Desa Mayang Widul. Sebelumnya saya pribadi minta maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang tidak mengenakan di hati para teman-teman Ibnu Desa Mayang Widul. Saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.